Ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama bersujud, berdoa, menyembah, dan saya percaya hari-hari ini kita lebih lagi untuk mengalami Tuhan, berdoa bersama-sama supaya kita boleh kuat menghadapi badai, menghadapi gelombang kehidupan yang hari-hari ini kita alami. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa mengucap syukur atas pertolongan, atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan dan pembelaan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu selayaknya kami memakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, kembali kami datang untuk mengucap syukur. Semua berkat-Mu, semua kasih setia-Mu yang sudah kami alami, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Meskipun ada banyak persoalan, pergumulan, air mata, sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami katakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami sungguh mengucap syukur semua doa, karya-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang sedang ada dalam pergumulan, yang sedang ada dalam masalah, yang sedang mengalami pandemi ini, terpapar oleh COVID ini. Tuhan, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan. Dan kami sungguh percaya ketika kami berdoa dengan segenap hati kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, maka Tuhan Kau berkenan untuk hadir, menjamah, menghibur, dan menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada kata lain yang kami naikkan di hadapan Tuhan selain rasa syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap Bapak Ibu yang setia hadir untuk berdoa bersama-sama dengan kami malam hari ini. Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat menebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk kembali sungguh-sungguh berdoa, mencari wajah, berseru dengan segenap hati, dan percayalah Dia akan hadir, memberkati dan menyembuhkan kita malam hari ini. Haleluya. Syarabatakaramu. Tidak ada seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu Tuhan
sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Tidak ada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
iman kami Tuhan, Engkau dapati malam hari ini. Iman yang sungguh-sungguh percaya, meskipun keadaan belum berubah. Percaya akan firman-Mu, meskipun kami belum disembuhkan. Percaya bahwa kehendak-Mu yang terbaik yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kadangkala kenyataan yang kami lihat tidak seperti yang kami percaya. Malam hari ini bawa kami kembali kepada firman, bahwa janji-Mu ya dan amin pasti akan digenapi. Tolong setiap kami Tuhan, yang malam hari ini mungkin mengalami keadaan yang berat, sedang ada dalam kelemahan tubuh. Iman kami mulai lemah, bahkan kami mulai tidak mempercayai pekerjaan dan karya-Mu di muka bumi ini. Biarlah perkenanan-Mu boleh membawa kami datang mendekat, mempercayai Tuhan di dalam segala situasi kondisi yang sedang kami hadapi. Tolong kami Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti tentang kehidupan ini, membuktikan betapa kami ini lemah, betapa kami ini terbatas sebagai manusia. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan di dalam hidup ini, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami bimbang, seringkali kami goyah. Biar malam hari ini, melalui doa malam ini, kasih-Mu membawa kami kembali untuk tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Percaya di saat ku tak mengerti,
kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalah, percaya padamu, syara maya sandaramo, haleluya, ya rabaya sandaramo, haleluya, inaramaya sandalamaya se, shikaramaya sandalamo, yalamaya sandarama, Yesus, haleluya, yaramaya sandaramo. Ini kerinduan kami malam hari ini. Biar hati kami terbuka, iman kami boleh bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Kami mau tetap percaya apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan tetap Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dunia semua mengecewakan, tetapi satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan di dalam hidup kami adalah pribadi-Mu, Yesus. Kau sangat mengasihi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Engkau yang ada di rumah, buka kedua tangan. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, bisnismu mungkin sudah hancur, pekerjaanmu sudah habis, kesehatanmu, sakitmu, mungkin kau sudah tidak ada harapan lagi.
Tetapi malam hari ini saya mengajak, kuatkan, teguhkan hatimu. Percaya Yesus di atas segala-galanya, bahwa Dia mampu, Dia pasti menolong engkau dan saya. Haleluya. Malam hari ini aku berdoa, Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ada banyak bisnis yang sedang terpuruk. Dan aku berdoa, malam hari ini biar kemurahan-Mu turun atas setiap kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, bangkitkan kembali untuk bisnis-bisnis yang sedang terpuruk, pekerjaan yang sudah hancur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan hatimu, biar imanmu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ada doa-doa yang lain. Percayalah, sampaikan doamu kepada Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan di atas segala-galanya. Kami tidak mampu menghadapi kehidupan kami dengan kekuatan dan kemampuan kami. Biar malam hari ini Tuhan kami datang mendekat. Kami mau menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu.
Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya, kami bersujud menyembah-Mu Tuhan dalam doa. Kami percaya, kami percaya Kau mengerti, Engkau melihat, Engkau peduli. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami sampaikan doa-doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, Kau menjaga, memberi kesehatan buat keluarga-keluarga yang setia mengikuti acara doa malam ini. Pagari Tuhan, sembuhkan yang terpapar dengan COVID-19 ini. Untuk Ibu Eni, untuk Ibu Aime dan keluarganya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Kau hadir untuk melawat setiap kami anak-anak. Bahkan anak dari saudari kami Feni Ailien yang dalam proses penyembuhan, pemulihan. Saudari Heni Lesmana, Bapak Yohanes sekeluarga. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan, Kau sangat baik. Berdoa juga untuk Ibu Lim Hartonio yang hari-hari ini perutnya lagi kurang enak. Di masa tuanya ini Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesegaran, sehat, kuat, kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan mendengar, Tuhan menjamah dan Tuhan menjawab satu persatu. Engkau tahu melebihi apa yang harus kami doakan. Oleh sebab itu kami percaya Allah Roh Kudus yang akan terus menolong kami. Berdoa untuk kami di hadapan Tuhan.
Dan malam hari ini kami sungguh percaya, biar peneguhan Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini menjadi sumber kekuatan buat kami Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong, memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Malam hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu mendengar, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, biar kami mau tenang. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu malam hari ini. Dan kami sungguh percaya firman-Mu yang sanggup menolong kami. Firman-Mu yang sanggup untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini sungguh kita mengucap syukur jika sampai hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat setiap kami untuk kembali datang berdoa bersama-sama. Ada banyak orang yang menganggap doa itu tidak berguna, ya. Doa itu buang-buang waktu. Bahkan saya pernah mendengar ada beberapa orang yang berkata, daripada doa lebih baik dia tidur. Saya menangis, ya, dalam hati saya betapa orang-orang ini tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa bukankah setiap kita ini perlu Tuhan di dalam hidup ini. Apalagi hari-hari ini, ya, kita benar-benar harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin membangun hubungan doa kita kepada Tuhan. Kita buka satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini bukanlah kita mengalami satu musim, satu situasi, satu keadaan yang kita semuanya tidak ada yang tahu. Hari-hari ini begitu mengerikan, begitu membuat banyak kita itu menjadi takut. Kematian, berita duka menjadi satu keadaan yang biasa hari-hari ini. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Berarti semua di muka bumi ini akan menjadi sudah selesai. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita terhanyut dengan satu keadaan yang membingungkan, dengan satu keadaan yang tidak menentu, dengan satu keadaan yang sangat menakutkan. Kita tidak bisa menguasai diri. Tetapi malam hari ini firman Tuhan menasehati kepada setiap kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, firman Tuhan mengingatkan, memerintahkan kepada setiap kita, kuasai dirimu. Jangan panik, jangan takut, jangan gelisah. Jadilah tenang. Ya,
Kalau engkau sudah bisa menguasai dirimu, engkau menjadi tenang, apa yang harus kita lakukan? Supaya kamu dapat berdoa. Dengan kata lain, doa ini yang membuat setiap kita membangun hubungan dengan Tuhan. Doa membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi tenang. Tidak perlu takut. Kalau di dalam kehidupan ini kita dekat dengan seseorang yang memiliki kedudukan atau mempunyai power, kuasa di dalam dunia ini, kita pun sedikit menjadi tenang. Karena apa? Kita punya teman dekat yang powerful, yang bisa menolong kita. Apalagi kalau firman Tuhan menasehati, memerintahkan kepada setiap kita supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita berdoa, kita dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Bagaimana dengan kekuatan Tuhan? Dia Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gusti Yesus opo wae iso. Bagaimana kondisi keadaan kita ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan? Oleh sebab itu, ya, malam hari ini tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 menasehati kepada setiap kita, tetaplah berdoa. Berdoa itu harus kita lakukan, harus kita bangun satu kehidupan doa di dalam keadaan yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berhenti doa, jangan pernah bosan dengan berdoa. Tetapi jangan cuma doa yang laporan, doa yang ketika kita makan kita doa, Tuhan saya mau makan, berkati. Mau tidur, demikian juga lapor sama Tuhan. Tuhan saya mau tidur, mau pergi, Tuhan tolong sertai lindungi saya mau pergi. Bukan kehidupan doa yang seperti itu, tetapi kita membangun satu hubungan doa di mana ada komunikasi dua arah. Seperti yang Yesus lakukan ketika dia hidup di muka bumi ini. Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini dengan doa. Kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana kehidupan Yesus ini selalu diwarnai dengan doa. Yesus saja yang hidup di muka bumi ini tahu betapa pentingnya membangun kehidupan doa ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa kuat? Apakah kita merasa mampu hidup tanpa doa? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Setelah Yesus dibaptis, ya. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berdoa ketika Yesus dibaptis, sebelum dia memulai pelayanannya, dia memulai dengan doa. Dan ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus ke atasnya. Saya sungguh percaya ketika malam hari ini kita berdoa, maka Roh Kudus akan turun, langit akan terbuka, dan Allah akan berbicara kepada kita. Inilah
anakku yang kukasih. Saudara, betapa kita rindu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan terus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Ini yang dilakukan Yesus ketika dia selesai melayani. Ayat yang ke-15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ya, Yesus berbeda sekali pelayanannya dengan para hamba-hamba Tuhan zaman ini. Ketika banyak orang datang, tentunya kita semakin senang. Karena apa? Semakin terkenal. Ya, banyak orang datang, semakin kita dikenal. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tahu yang terpenting di dalam pelayanannya. Dia tinggalkan orang banyak, pergi ke tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi pun dia berdoa. Dia mencari Allahnya. Dia membangun hubungannya. Dia tahu yang terutama, yaitu berdoa. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-12. Lukas 6 ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus pergi ke tempat sunyi. Yesus pun pergi ke atas bukit untuk berdoa kepada Allah. Semalam-malaman. Bagaimana dengan malam-malam kita? Seringkali kita terlelap, tidur di balik selimut. Kita lupa untuk mencari Allah. Yesus di tengah malam, semalam-malaman dia tidak tidur. Dia berdoa kepada Allah. Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-18 bagian A. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Ada waktunya Yesus berdoa bersama-sama. Ada waktunya Yesus berdoa seorang diri. Di dalam ayat yang ke-9 bagian 29 bagian yang B. Lalu Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, Yesus selalu diwarnai kehidupan doanya, baik siang, baik malam, di tempat yang sepi. Dia berdoa sendirian, berdoa dengan Bapaknya. Ya. Di suatu tempat dia berdoa. Bahkan ketika dia hendak naik ke atas kayu salib, Yesus pun berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajarkan, bukan cuma ngajar, tetapi dia juga praktek, melakukan jam-jam doanya. Dia memprioritaskan justru di tengah-tengah masa yang sibuk, di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah dia mengalami tekanan dari orang Farisi. Dia pun berdoa. Dia tidak pernah lupa membangun, mengutamakan doa di atas segala-galanya. Yesus sudah memberikan teladan semasa hidupnya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga kita lupa berdoa. Saking sibuknya kita melayani ke sana kemari, kadang kita lupa membangun hubungan. Dan yang terpenting di atas segala-galanya, membangun hubungan doa kita dengan Tuhan. Yesus saja yang anak Allah, dia tahu membangun hubungan doanya dengan Bapa.
Bagaimana dengan kita? Justru di tengah-tengah pandemi ini saya merasakan ada banyak waktu kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Mari temukan waktu yang tepat untuk kita menjadi tenang, untuk kita berdoa, menguasai diri kita. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Saya pun mengalami jam-jam doa saya. Ketika saya sendirian, ketika saya sedang berbicara, sedang memasak, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Nya, mengingatkan saya kepada satu firman, berbicara berbagai macam keadaan melalui peristiwa, melalui kejadian. Tuhan ingin bercerita, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Ada kalanya Tuhan memakai peristiwa di dalam hidup ini. Kadangkala ada kerinduan untuk saya bertemu dengan anak, dengan cucu, tetapi tidak bisa. Disitulah Tuhan mengingatkan, kalau engkau saja sebagai orang tua bisa rindu kepada anak cucu, terlebih Tuhan kita, Dia pun rindu untuk berjumpa dengan kita. Tuhan pun rindu untuk membangun hubungan, berbicara dengan kita secara pribadi. Ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan berbicara melalui rangkaian peristiwa di dalam hidup kita. Saya tidak tahu rangkaian peristiwa apa yang Tuhan sudah susun melalui kehidupanmu hari-hari ini. Tetapi saya sungguh percaya Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya. Mari temukan hati Bapa di tengah-tengah pandemi ini. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Di balik peristiwa ini semuanya, Tuhan ingin kita berdoa secara pribadi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, temukan jam-jam doa yang terbaik. Ada banyak orang yang merasakan nyaman berdoa ketika malam hari. Di lain orang, dia merasakan satu keadaan yang nyaman berdoa dengan Tuhan ketika pagi hari, ketika dia merasa sendiri. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang bekerja melalui di rumahnya sehingga tidak punya waktu untuk kesendirian. Temukan waktu yang terindah. Di jam-jam mana engkau bisa membangun hubunganmu dengan Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik untuk kita. Dia rindu berdoa dengan Bapanya melalui hari-hari yang sulit, yang tidak mudah bagi Yesus. Dia tahu prioritasnya berdoa kepada Bapanya. Hari-hari ini mari kita jumpai Dia di dalam jam-jam doa kita. Kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Dia. Mari buka hatimu malam hari ini. Kalau mungkin pandemi ini memporak-porandakan semua yang sudah kita rencanakan. Sadari, tangkap pesan Tuhan malam hari ini, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukan itu semua yang Tuhan inginkan, tetapi di balik kematian ada kekekalan yang itu harus kita utamakan. Bangun jam-jam doamu. Hari-hari ini mungkin kau takut, engkau khawatir, engkau tidak bisa menguasai keadaan hidupmu, dan engkau terhanyut dengan situasi, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini.
jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Malam hari ini saya mengajak, taruh tangan kananmu di dadamu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa malam hari ini. Malam hari ini saya rasakan Dia hadir tengah-tengah kita. Dia Allah yang baik, dan sebelum terlambat Dia mengingatkan kita malam hari ini. Berdoalah selagi ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Berdoa bukan hanya laporan kepada Tuhan. Berdoa dalam membangun satu hubungan. Ada saatnya engkau berbicara kepada Tuhan. Ada saatnya engkau yang mendengar Tuhan berbicara. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Mungkin bisnismu hari-hari ini goyang, sedang tidak menentu. Bangun kembali mesbah doamu di hadapan Tuhan. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu yang tidak engkau mengerti. Sadari bahwa semuanya itu, di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang sudah kita rencanakan. Dan hari-hari ini mungkin ada yang sedang terpapar oleh pandemi ini. Virus ini begitu membuat engkau lemah, tidak berdaya. Bahkan untuk bernafas pun engkau sulit. Mari untuk kita yang sehat malam hari ini, sudahkah engkau mengucap syukur untuk nafas? Untuk setiap hembusan, setiap tarikan nafas yang begitu leluasa yang engkau bisa lakukan. Bukankah itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa? Untuk kesehatanmu sudahkah engkau mengucap syukur? Untuk keluarga yang ada, yang engkau kasihi, sudahkah engkau mengucap syukur meskipun kadangkala ada yang menjengkelkan hatimu, ada yang membuat engkau sedih, ada yang membuat engkau terluka. Mari buka kedua tanganmu mengucap syukur untuk keluarga. Mengucap syukur untuk orang tua, mertua, untuk saudara, untuk suami atau istri, untuk anak-anak, untuk cucu, cicit, dan seterusnya. Saya mengajak malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, ucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan terus bersungut-sungut, ngomel dan marah dengan keadaan ini. Belajar mengucap syukur. Kalau hari-hari ini kau harus tetap tinggal di rumah, itu artinya Tuhan menyembunyikan engkau dari virus ini. Meskipun kadang keuanganmu tidak banyak, sedikit, tetapi saya percaya yang sedikit itu akan mencukupi segala keperluan. Kuramata syandara batakarala barabatasya. Bagi beberapa orang yang hari-hari ini, yang hutangnya mulai banyak menumpuk, dan engkau tidak bisa berbuat banyak dengan semuanya itu, dan engkau hari-hari ini harus melepas, menjual asetmu. Aku berdoa malam hari ini, biar Tuhan lakukan yang terbaik. Engkau mungkin tidak tahu apa yang harus kau lakukan, tetapi bukankah ada Tuhan
yang maha kuasa, yang tahu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oramata syadara batakarala. Berdoa untuk jemaat yang ada di daerah. Jemaat Tuhan di Kali Gadung, jemaat Tuhan di Ngerambe. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, di pelosok-pelosok. Kau pagari mereka satu persatu, lindungi mereka. Berikan kesehatan, kekuatan. Jamahan Tuhan, pengalaman bersama Tuhan. Jauh melebihi hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan
Biar Engkau mengalir malam hari ini Bapa, menjamah setiap pribadi. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini pun banyak sekali yang terluka hati. Malam hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau sembuhkan setiap hati yang terluka, baik oleh orang-orang yang terdekat sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, Engkau mampu mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membuat hatimu terluka. Malam hari ini Bapak Ibu, kalau Engkau masih dianugerahi orang tua, malam hari ini saya mengajak kita semua mendoakan orang tua kita. Sebut nama mereka, doakan kesehatan mereka. Orang tua maupun mertua yang Engkau masih miliki ada di dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang Tuhan anugerahkan untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku memberkati mama papa. Berikan kepada mereka kesehatan, umur panjang, tetap sehat, tetap kuat, sampai masa tua mereka hidup berbahagia bersama anak keluarga mereka, cucu menantu. Berkat-Mu turun atas orang tua kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Ibu Fani Limanto yang hari-hari ini dalam proses penjualan rumahnya di Mulyosari. Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja campur tangan supaya proses penjualan rumah ini boleh segera terrealisasi. Kami bawa dalam doa Ibu Fani Limanto dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Irin yang kaki kanannya sakit tidak bisa ditekuk. Tuhan tolong Ibu Irin. Kau tahu kesetiaan hatinya. Terus mengikuti acara doa malam ini. Beri kesembuhan Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Untuk para hamba-hambamu yang sedang sakit, baik terpapar oleh virus ini ataupun yang terkena sakit yang lain. Malam hari ini aku berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Berdoa bagi negara kami Tuhan. Indonesia sangat Engkau kasih. Mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu tercurah atas bangsa kami. Biar Engkau lalukan dari pandemi. Tuhan sembuhkan. Banyak yang terpapar, banyak yang sakit. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kesembuhan-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan bangsa kami. Bangkitkan kembali, pulihkan bangsa kami Tuhan. Terutama untuk kota Surabaya, kota-kota di sekitarnya. Pagari, jagai kota kami. Belas kasihan-Mu turun atas kota Surabaya. Damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Ibu yang malam hari ini terlilit hutang. Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu. Berkati bisnis mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan, Kau berkati, curahkan berkat-Mu sehingga mereka diberkati Tuhan. Hutang-hutangnya boleh lunas dan mereka pun berkelimpahan sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya.
Berdoa bagi para bapak ibu yang punya pabrik, punya toko, punya bisnis, usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati limpah, jadikan mereka saluran berkat-Mu. Oh Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami menjadi kuat, biar kami menjadi sehat. Pagari keluarga-keluarga kami. Pulihkan yang sakit, berikan kesehatan yang sempurna. Engkau lihat Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh berseru kepada nama-Mu malam hari ini. Doa-doa mereka boleh dijawab dan didengar oleh Tuhan. Engkau satu-satunya yang menjadi andalan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi andalan kami. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, percayai. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Percayai Tuhan. Katakan, Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman angkat tanganmu, katakan, yes, ada mujizat masih ada buat engkau dan saya. Percayain Tuhan, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Amin, haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya. Tuhan memberkati kesehatanmu Bapak Ibu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhanmu dahsyat. Haleluya, haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman yang kokoh katakan, ada mujizat. Yang percaya angkat kedua tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, karena engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Malam hari ini terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu. Berkat Tuhan Yesus yang akan membuat engkau terus kuat, mampu menghadapi setiap peristiwa goncangan badai di dalam hidupmu. Engkau kuat, engkau mampu, engkau harus terus maju karena ada berkat Tuhan turun atas kehidupanmu. Terima berkat dan nikmati berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.